Kericuhan terjadi dalam pertandingan sepak bola amatir di lapangan Desa Tampung, Kecamatan Rembang, Pasuruan, Jawa Timur. Jelang pertandingan berakhir, pemain dan supporter dari salah satu kesebelasan masuk ke lapangan dan mengejar wasit yang memimpin pertandingan. Mereka tidak terima gol yang dicetak saat tambahan waktu dianulir wasit, yang menyebabkan tim mereka gagal menyamakan skor menjadi 1-1. Pemain dan supporter yang emosi bahkan mengejar wasit hingga keluar lapangan. Namun aparat keamanan yang berjaga langsung mengamankan wasit dan menenangkan warga. Jadi official dari Kalisat itu ingin mengklarifikasi kepada asisten wasit 1, yang mana waktu itu mengofsetkan pemain daripada Kalisat. Nah, pada saat ingin mengajukan klarifikasi seperti itu, wasitnya ketakutan, dikira akan ada pemukulan daripada Kalisat. Gitu. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah itu ingin mengajukan klarifikasi kepada wasitnya. Wasitnya salah paham, dia lari. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi, mulai dari panitia, kepala desa, dan ofisial kedua kesebelasan. Polisi masih memberi kesempatan turnamen ini dilanjutkan sampai babak final. Namun bila kembali terjadi kericuhan, maka akan dihentikan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Khususnya di RT 5. Setiap warga ini nyetok galon dong. Iya. Setiap rumah. Galon. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, sejumlah warga Jalan Al Barokah 2, Duri Kosambi, Cengkareng rela antri mengambil air tanah. Pasalnya, air yang berasal dari perusahaan air minum PAM Jaya sejak 5 tahun terakhir alami gangguan. Aliran air PAM hanya keluar saat malam hari dan kembali terkendala saat siang tiba. Alhasil, warga terpaksa membeli air isi ulang. Sudah berkali-kali protes, namun kondisi masih sama. Kebagian air. Berarti ini warga di sini udah bertahun-tahun begadang terus dong, Bu? Kalau dari sini, ini dari sini nih ya mati tuh dari sana ke sini. Tapi dari situ ke sana tuh nyala. Itu. Nah, itu Tuh tampungan saya aja baru saya kosongin di atas tuh deh. setiap hari berarti nampung berapa tuh, Bu, setiap jam 2 sampai jam 4 itu? Ya sepenuh-penuhnya kita iniin. Biasanya dapat berapa galon atau berapa ember? 2 tempayan. Gitu. Udah tempayan. Itu cukup buat 1 hari doang atau gimana? Kadang-kadang sih nggak cukup. Air PAM yang ada ini tidak bisa dipercaya kapan keluarnya. Yang jelas keluarnya tuh malam. Gitu. Untuk warga saya semua juga mengeluhnya seperti itu. Antaranya jam 2, setengah 2 sampai jam 3. Sampai subuh pun jarang. Itu saya mewakili warga juga ya, karena keluhan bukan hanya saya yang mengalami. Warga berharap Pemjaya Jakarta segera lakukan perbaikan optimal sehingga kondisi krisis air bersih di permukiman warga Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat dapat berakhir. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Rosalincio kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa iNews Siang kali ini kami awali dengan informasi kericuhan yang mewarnai eksekusi rumah milik anak Menteri Pekerjaan Umum era Soeharto di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sang pemilik atau pihak penggugat meninggal saat eksekusi tengah dilakukan. Aksi saling dorong antara massa dari penggugat dan tergugat mewarnai eksekusi lahan dan bangunan seluas 1.500 meter di Jalan Lebak Bulus 3, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kericuan yang sempat berjalan lama akhirnya terhenti setelah sang pemilik bangunan, yaitu Hanif Radinal sebagai tergugat, jatuh pingsan dan meninggal dunia. Hanif Radinal diketahui merupakan anak dari Radinal Mokhtar yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum di era Presiden Soeharto. Meski adanya korban jiwa dalam eksekusi, namun PN Jakarta Selatan tetap melanjutkan proses pengosongan lahan dan bangunan. Kuasa hukum menyayangkan atas eksekusi ini, karena selain gugatan dari korban yang masih berproses di PN Jaksel, namun eksekusi tetap dilanjutkan hingga mengakibatkan kliennya meninggal dunia. Tapi mau apa boleh buat, sedangkan kami saat ini sedang mengajukan proses di
PN Selatan juga dengan nomor perkara 996 sedang berjalan, sedang berproses, sedang menunggu pembuktian dari pihak tergugat, yaitu yang sekarang pemohon. Jadi sebetulnya ini belum selesai secara hukum. Sementara dari pihak PN Jaksa menyatakan eksekusi sudah sesuai dengan putusan pengadilan yang telah inkah. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajang Bati Ainus melaporkan. Pemirsa tersinggung dengan perkataan kasar seorang pemuda membunuh kakak iparnya di Ciracas, Jakarta Timur. Ironisnya cekcok berujung maut ini disaksikan langsung oleh istri dan anak korban yang masih kecil. Seorang pria kritis usai ditikam adik iparnya di Jalan Pengantin Ali Ciracas, Jakarta Timur. Ironisnya penikaman ini disaksikan langsung oleh istri dan anak korban yang ada di dalam mobil saat kejadian. Korban yang kritis lalu dievakuasi, namun korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Diduga cekcok maut ini dipicu pelaku tersinggung dengan perkataan korban. Menurut warga, penusukan terjadi saat korban di dalam mobil bersama keluarganya. Warga yang melihat adanya keributan langsung menghampiri dan mendapati korban sudah bersimbah darah. Ditikam pakai senjata tajam, yang akhirnya istrinya di depan mobil dengan anaknya pada teriak histeri karena sudah kelihatan darah banyak. Setelah itu saya hampiri, deketin, kemudian si korban sebelum saya deketin dia pergi, langsung kelihatan pisaunya dimasukin ke sini ke depan sebelah kanan, langsung tutup jaketnya disleting dan langsung dia berangkat. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan mengamankan satu mobil sebagai barang bukti. Sementara pelaku yang hendak kabur sudah ditangkap warga dan kini masih diperiksa di Polsek Ciracas. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral aksi yang sangat meresahkan pemilik warung di Jalan Haji Nurdin, Cipayung, Kota Depok, di mana dua pria yang tengah mabuk mengamuk dan mengancam pemilik warung dengan senjata tajam. Sambil mengacukan senjata tajam, dua pemabuk datang mengancam pemilik warung di Jalan Haji Nurdin, Cipayung, Depok, Jawa Barat. Kedua pelaku mengancam pemilik warung menyerahkan ponsel miliknya. Bahkan pelaku sempat ingin menaiki etalase warung sambil terus mengancam. Istri pemilik warung yang terbangun dari tidur lantaran mendengar keributan segera menelpon dan berteriak. Mendengar teriakan tersebut, para pelaku panik langsung kabur menggunakan sepeda motor. Dia datang pura-pura mau beli, terus habis itu dia ngeluarin celurit, dia minta HP, cuman butuh HP katanya, sama uang. Usai kejadian, pemilik warung merasa tidak aman dalam menjalani usaha warungnya yang buka 24 jam. Ia berharap polisi segera menangkap para pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, kakak beradik kembar identik menjadi pelaku penganiayaan senjata tajam terhadap seorang pemuda di depan stasiun Pangeran Jayakarta Sawah Besar, Jakarta Pusat. Polisi pun turut mengamankan dua senjata tajam berukuran raksasa. Itu ada berapa? Dua, serain. Polisi meminta dua pelaku penganiayaan yang kembar identik ini untuk mengambil barang bukti senjata tajam berukuran raksasa dalam gerobak pemulung di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Keduanya ditangkap hasil CCTV serta keterangan saksi. Kedua pelaku tega menganiaya korban di bagian kepala hingga korban remaja berusia 16 tahun tewas seketika di lokasi kejadian. Kedua pelaku ditangkap di kediaman orang tua mereka di Gang Burung, Taman Sari. Dari salah satu pihak, satu kelompok itu kena bacok sampai dibawa ke rumah sakit meninggal dunia. Sementara kita amankan 2 orang masih dalam pengembangan. Sebelumnya, seorang remaja tewas akibat luka bacok di bagian kepala di depan stasiun Pangeran Jayakarta Minggu dini hari lalu. Awalnya korban tewas diserang geng motor, namun rupanya ia ikut dalam aksi tawuran antar dua kelompok remaja. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Siang. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina dan Eki kembali dilanjutkan hari ini. Hari ini rencananya ada 16 saksi dan pihak pemohon yang dihadirkan di ruang sidang. Pihak pemohon akan menghadirkan saksi yang melihat peristiwa kecelakaan di flyover Talun, lokasi Vina dan Eki ditemukan. Keterangan saksi-saksi ini dianggap bertentangan dengan dakwaan dan putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan terhadap para terpidana. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi pelaporan oleh Komite Solidaritas Profesi ke Bareskrim Polri. Pelaporan dilayangkan atas dugaan penyebaran berita bohong terkait adanya pemerasan hingga puluhan juta rupiah terhadap almarhumah Dr. Aulia. Komite Solidaritas Profesi menilai Menkes Budi Gunadi Sadikin melanggar pasal 45A Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita bohong. Hal itu berkaitan dengan ucapan Menkes soal adanya indikasi pemerasan dan pemalakan dari senior PPDS terhadap almarhumah Dr. Aulia senilai hingga puluhan juta rupiah. Namun laporan tersebut ditolak Bareskrim. Penyidik Bareskrim meminta Komite Solidaritas Profesi melakukan mediasi terlebih dahulu dengan pihak Kementerian Kesehatan. Kemarin Komite Solidaritas Profesi melaporkan ke Bareskrim, itu responnya gimana ya Pak? Iya Pak, mesti tanya ke Bareskrim, setahu saya sama Bareskrim Difasilitasi untuk mediasi itu udah ada informasi belum Pak? Saya belum dikontak. Kalau diundang untuk audiensi mau Pak? Ya, artinya kalau mereka mau datang, silakan. Ya, sebelumnya pemirsa, Kementerian Kesehatan menemukan indikasi pemerasan hingga puluhan juta rupiah yang dilakukan dokter senior PPDS Undip terhadap almarhumah Dr. Aulia. Sementara itu Polda Jawa Tengah telah memeriksa 11 orang saksi guna mendalami adanya unsur pidana dalam dugaan perundungan Dr. Risma. Kementerian Kesehatan mengungkap dugaan pemerasan oleh senior PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro terhadap Dr. Aulia Risma Lestari. Permintaan uang berkisar antara 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Hasil investigasi Kemenkes ini telah diterima Polda Jawa Tengah untuk diperiksa lebih lanjut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan praktik perundungan di lingkungan PPDS sudah terjadi puluhan tahun dan harus segera dihentikan. Selain perundungan, Menkes juga mengungkap adanya dugaan pelecehan seksual. Ini sudah puluhan tahun tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas karena memang kurang komitmen dari para stakeholder. Nah kemarin sebenarnya saya sendiri sejak menjabat ini kali ketiga saya meminta agar ini dihilangkan. Banyak profesi-profesi lain yang perlu tangguh. Kan perundungan ini selalu dibilang supaya tangguh. Ya TNI, polisi juga kurang tangguh apanya gitu. Pilot juga masih harus tangguh. Dan mereka bisa dilatih tanpa perundungan. Jadi tidak benar bahwa perundungan itu dipakai sebagai alasan untuk menciptakan tenaga-tenaga yang tangguh. Dan perundungan ini kan sudah keterlaluan. Itu benar-benar dirundung secara fisik dan mental. Kemudian ada sexual harassment juga, diminta uang juga. Ya, menurut saya sih udah keterlaluan. Dan puncaknya pada saat kemarin akhirnya ada yang tidak tahan, kemudian akibatnya meninggal, ayahnya juga meninggal. Menurut saya ini sudah keterlaluan. Sementara itu Polda Jawa Tengah telah memeriksa 11 orang saksi terkait kasus tewasnya Dr. Aulia. Belasan saksi ini terdiri dari keluarga korban, dokter rekan satu angkatan, hingga saksi dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI. Tidak menutup kemungkinan, polisi juga akan memeriksa dokter senior di RSUP Dr. Karyadi, tempat Dr. Aulia Risma Lestari bertugas sebelum ditemukan meninggal. Pemeriksaan saksi ini pasti akan berkembang lagi, dan kita lakukan pemanggilan.
Laporannya apa Pak? Apakah perundungan, intimidasi atau? Jadi laporan polisi yang disampaikan kepada pihak kepolisian yang pertama adalah perbuatan tidak menyenangkan, kemudian penghinaan, kemudian juga ada pemerasan. Dr. Auliaris Malstari ditemukan meninggal secara tidak wajar di kamar kosnya di Jalan Pongsari Raya, Semarang, Jawa Tengah pada 12 Agustus lalu. Kuat dugaan kematian dokter asal Tegal ini bermuara pada perundungan yang diterimanya di kampus dan rumah sakit. Pemirsa, kasus pembunuhan Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, masih menjadi misteri. Keluarga menyebut korban sehari-hari berjualan, kuliah demi menghidupi keluarga dan menabung untuk biaya kuliah. Video yang memperlihatkan momen terakhir Nia Kurniasari, penjual gorengan keliling yang tewas di Padang Pariaman, Sumatera Barat, viral di media sosial. Gadis berusia 18 tahun itu ditemukan tewas setelah dilaporkan hilang selama 2 hari. Jasad korban ditemukan dalam keadaan terkubur dalam tanah di daerah perbukitan sekitar 1 km dari rumahnya. Diduga korban diperkosa terlebih dahulu sebelum dibunuh. Korban merupakan tulang punggung keluarga karena ia hanya tinggal dengan sang ibu yang sedang sakit-sakitan. Nia berjualan gorengan sejak duduk di bangku SMP. Saat ini Nia sedang menabung untuk biaya kuliah. Kali kue, Pak. Gorengan punya orang, Pak. Dia ambil persennya, Pak. Dari anak aku, satu-satu ini kumpulnya, Pak. Itulah awal de bangsa ya, Pak. Nggak usah ibu mengalah, ibu sakit. Dia lawan mencari piti. Itu kecilnya, Pak. Dan aku ya pengen kuliah, Pak. Ingin kuliah. Piti tidak ada. Ania ada piti. Nunggu aja lah, Pak. Pitinya segete, Pak. Iyalah. Hingga kini pihak kepolisian masih terus memburu pelaku. Sebelumnya Nia Kurniasari sempat dilaporkan hilang sebelum ditemukan tewas. Korban dibunuh dan jasadnya ditemukan terkubur di perbukitan. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan PK 6 terpidana kasus Vina digelar hari ini. Akan ada 16 saksi dari pihak pemohon yang dihadirkan di ruang sidang. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi di sana, kita akan bergabung dengan rekan Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Cirebon. Baik, selamat siang Faisal. Apa ada fakta terbaru yang ditemukan dalam sidang hari ini? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, Ocha, memang ada beberapa fakta yang tadi diungkap oleh ketiga saksi yang sudah memberikan keterangan, yakni ada Ibnu, kemudian kedua saksi lainnya yang merupakan atau yang mengetahui bahwa ada penggerebekan yang dilakukan oleh para terpidana terhadap AF. Nah, perlu kita ketahui, Ocha dan juga pemirsa, AF ini merupakan saksi kunci pembunuhan kasus Vina dan juga Eki yang terjadi 2016 lalu, di mana saksi AF ini pada 2016 lalu mengatakan bahwa ia melihat adanya kejaran antara para terpidana dengan Vina dan juga Eki pada malam kejadian 27 Agustus 2016. Nah, memang korelasinya seperti apa? Memang para kuasa hukum dari 6 terpidana ini menduga AF ada atau menyimpan rasa dendam kepada para terpidana karena pada H-2 atau 2 hari sebelum kejadian 27 Agustus itu, para terpidana ini menggerebek AF yang diketahui membawa seorang wanita di tempat cucian mobil atau di tempat tinggalnya. Nah, ini yang menjadi dugaan para kuasa hukum terpidana yang menduga bahwa kesaksian AF tersebut dikarenakan adanya dendam atau rasa dendamnya terhadap para terpidana karena memang digerebek pada malam itu. Kemudian dapat kami informasikan pula, Ocha dan juga pemirsa, tadi Anda menyampaikan ada sekitar 16 saksi. Nah, tadi kami mendapatkan informasi terbaru bahwa hari ini ada satu saksi tambahan yang alias total keseluruhan saksi ini ada sekitar 17 orang saksi yang akan memberikan keterangan di dalam persidangan hari ini. Di mana selain ketiga saksi yang tadi sudah memberikan keterangan, nantinya juga ada saksi Dede. Nah, saksi Dede ini merupakan saksi kunci juga sama seperti AF yang menjelaskan atau yang mengatakan bahwa ia melihat adanya kejar-kejaran antara terpidana dengan almarhumah Vina dan juga almarhum Eki pada 27 Agustus 2016 lalu. Namun beberapa waktu yang lalu Dede ini membantah atau mencabut keterangannya dan mengatakan bahwa keterangan pada 2016 lalu yang ia katakan adalah bohong dan pada saat itu ia diarahkan oleh ayah dari almarhum Eki
Eki, yakni Ibtu Rudiana. Itu yang kita sama-sama tunggu keterangannya atau keterangan Dede pada persidangan hari ini. Selain itu juga memang ada sejumlah saksi lainnya yang akan dihadirkan di dalam persidangan hari ini. Mulai dari yang akan membahas terkait kecelakaan, kemudian juga akan membahas terkait keberadaan Eki, yakni tadi kami mendapatkan informasi bahwa nantinya ada teman almarhum Eki yang akan dihadirkan sebagai saksi pada hari ini. Kita nantikan Ocha keterangan saksi lain yang akan memberikan keterangan pada persidangan hari ini. Demikian Ocha, kembali ke Anda. Iya, baik Faisal, dapat Anda konfirmasi kembali apa yang menjadi agenda utama dari sidang kali ini dan terkait dengan novum-novum ataupun bukti baru ini dapat Anda konfirmasi kembali. Faisal, silahkan. Ya, baik Ocha, memang untuk agenda pada hari ini memang masih dalam tahap pembuktian di mana pihak terpidana selaku pemohon PK ini menghadirkan 17 orang saksi untuk memberikan keterangan terkait yang diketahuinya pada peristiwa 2016 lalu. Kemudian juga untuk novum-novum memang sudah disiapkan atau bukti baru ini sudah disiapkan untuk memenangkan PK ini untuk membuktikan bahwa keenam terpidana ini tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Selain itu tadi sebelum sidang diskors, pihak dari pemohon atau kuasa hukum dari terpidana meminta jaksa untuk menghadirkan sejumlah barang bukti atau barang bukti yang dijadikan pada 2016 lalu seperti misalnya senjata tajam, kemudian juga helm. Nah, ini yang akan memperkuat novum-novum yang disampaikan atau yang dimiliki oleh pihak pemohon atau keenam terpidana ini. Ocha. Baik, terima kasih Faisal Renaldi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon. Salam sehat, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, seekor harimau Sumatera tewas terjerat perangkap yang dipasang warga di area perkebunan mereka di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saat terjerat, harimau masih dalam keadaan hidup, namun warga sengaja tak melapor petugas. Seekor harimau Sumatera terjerat perangkap di area perkebunan warga di Desa Hutarimbau, Kota Nopan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Meski dalam kondisi tak berdaya, harimau masih berusaha melepaskan diri dari jeratan perangkap. Akibat warga tak melapor dan meminta pertolongan petugas terkait, harimau pun mati sia-sia. Belakangan diketahui harimau Sumatera ini masih merupakan anakan yang berusia sekitar 2 tahun dengan jenis kelamin betina. Mirsa, Majelis Hakim mengabulkan penangguhan terdakwa kasus pemelihara landak Inyoman Sukena. Penangguhan terdakwa berlaku sejak 12 hingga 20 September 2024. Sidang lanjutan kasus pemeliharaan landak Jawa dengan terdakwa Inyoman Sukena kembali digelar. Dalam sidang lanjutan, Majelis Hakim mengabulkan penangguhan penahanan dari Inyoman. Permohonan pengalihan status penahanan terdakwa dari jenis penahanan rumah tahanan negara hutan menjadi penahanan rumah dan pendidikan tersebut patut untuk dikabulkan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Kepada terdakwa dikenakan wajib lapor 2 kali dalam setiap minggu, yaitu pada setiap hari Selasa dan Kamis. Pihak kuasa hukum Inyoman dan istri terdakwa mengapresiasi keputusan Majelis Hakim. Karena di sana kan tadi sudah diungkap dalam sidang, petani di sana menganggap bahwa itu adalah hama yang merusak ladang. Karena itu ketika ditemukan dalam posisi kecil tidak ada induk, dia ambil. Dan itu kan kalau bahasa Jawa, wetonannya dia itu kan tumpuk kandang. Biasanya orang-orang yang lahir di tumpuk kandang itu dalam pemukonnya di Bali memang orang yang menyenangi binatang kan, sehingga rasa kasih sayang itu memelihara. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua masyarakat dan semua pihak sih. Saya belum bisa berkata apa-apa, hanya terima kasih yang saya ucapkan. Menurut Nyoman dan kesaksian warga, landak di kawasan rumah mereka terbilang cukup banyak dan dianggap sebagai hama. Namun ayah mertua Nyoman menemukan 2 bayi landak, kemudian dirinya merawat landak tersebut hingga besar dan beranak 2. Persidangan lanjutan digelar hari Jumat dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa dan pledoi dari penasihat hukum. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, keluarga Inyoman Sukena berharap kasus ini segera selesai. Pihak keluarga tidak mengetahui bahwa peliharaan keluarga besarnya merupakan hewan yang dilindungi.
Inilah kandang yang sebelumnya menjadi tempat tinggal landak Jawa yang dipelihara I Nyoman Sukena. Kandang ini berada di dalam rumah Nyoman karena dikhawatirkan akan diganggu anjing peliharaannya. Sebelumnya, landak Jawa ditemukan oleh ayah mertua Nyoman, kemudian dirawat saat masih kecil. Ketika besar, kedua landak ini beranak 2 dan total menjadi 4 ekor. Namun niat Nyoman sekeluarga memelihara landak Jawa ini berbuntut panjang. Kini Nyoman terancam dibui 5 tahun karena ketidaktahuannya akan landak yang dipelihara merupakan hewan yang dilindungi. Udah dari kecil dipelihara Pak ya? 4 ekor itu udah? 2. Kemudian beranak di sini 2. Itu aja. Untuk kesehariannya memang dipelihara dengan baik atau gimana Pak? Sebelumnya? Ya, dipelihara dengan baik. Pak, kalau katanya ada laporan, ini yang laporin siapa sih Pak? Kalau boleh tahu? Waduh, yang jelas Pak, itu saya tidak mau tahu itu Pak, karena saya berpikir untuk ke depan aja. Kalau saya masih memikirkan orang melapor kan saya repot Pak. Itu mungkin karmanya dari keluarga kami Pak. Kasus ini viral di media sosial setelah I Nyoman Sukena, 38 tahun, menangis histeris usai keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Landak Jawa atau nama latinnya Hysterix javanica merupakan salah satu hewan endemik Indonesia yang dilindungi. Setiap orang yang memelihara satwa liar atau hewan dilindungi dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Nyoman ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali pada Maret 2024 lalu karena memelihara 4 ekor landak Jawa. Di hadapan majelis hakim, Nyoman mengaku tidak memahami jika landak Jawa merupakan hewan yang dilindungi, mengingat di sekitar rumahnya di Desa Bongkasa, Kabupaten Badung, Bali, masih banyak landak Jawa yang berkeliaran. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, memelihara ikan yang dilarang, seorang kakek di Malang, Jawa Timur harus mendekam di penjara usai divonis 5 bulan. Namun ia merasa tidak bersalah karena ikan aligator guard tersebut dipelihara jauh sebelum adanya undang-undang pelarangan memelihara ikan predator. Isak tangis keluarga pecah saat Priyono, 61 tahun, divonis 5 bulan subsidi 1 bulan penjara atau uang pengganti 5 juta rupiah dalam sidang di Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur. Hakim Ketua Iwayan Eka menyatakan Priyono bersalah telah memiliki dan memelihara 8 ekor ikan aligator guard yang dilarang sesuai dengan pasal tindak pidana perikanan. Sebelumnya dalam sidang, Priyono merasa tidak bersalah lantaran telah memelihara 8 ekor ikan aligator guard sejak 16 tahun lalu dan sebelum larangan tersebut disahkan oleh pemerintah. Ia juga mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi. Saya tidak bisa apa-apa, saya terima apa adanya. Memang orang kecil ini nggak bisa berbuat apa-apa. Undang-undang itu satu ditunjukkan, nanti ngepangnya banyak untuk menjerat orang ini. Saya ini ibaratnya ikan kecil yang sudah di mulutnya ini, aligator ini, predator, sudah di mulut saya ini ya. Nggak bisa apa-apa Pak, kecuali belas kasih dari Pak Hakim. Kuasa hukum Priyono menilai seharusnya kliennya berhak divonis bebas. Selain tidak mengetahui adanya pelarangan itu, Priyono juga tidak pernah terlibat masalah hukum. Terkait putusan hari ini terlalu memberatkan di keluarga juga. Bahwasanya kan saya sudah mengajukan untuk putusan bebas paling tidak seringan-ringannya putusan percobaan yang dimana terdakwa bisa menjalankan di rumah dengan adanya percobaan itu wajib lapor, tapi
hakim berpendapat lain. Sementara itu, jaksa penuntut umum menilai, meski vonis lebih ringan dari tuntutan, namun putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan dan ringan untuk terdakwa. Menurut kami putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, dan kalau teman-teman cek juga sudah termasuk ringan menurut kami seperti itu. Priyono ditahan Kejari Malang sejak 6 Agustus lalu. Sementara 5 ekor ikan aligator gar miliknya dimusnahkan oleh pihak Polda Jawa Timur dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansah, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Siang. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menyambangi mantan Gubernur Jakarta Sutioso. Dalam pertemuan itu dibahas keberhasilan Transjakarta dan rencana memperpanjang rute Transjakarta. Ridwan Kamil mendapatkan banyak masukan dari mantan Gubernur Sutioso, terutama soal masalah yang kerap melanda Jakarta. Selain soal banjir, Sutioso dan Ridwan Kamil juga berdiskusi tentang proyek Transjakarta. Ridwan Kamil dan Suswono berencana akan memperpanjang rute Transjakarta tidak hanya sebatas di wilayah Jakarta, namun juga ke daerah sekitar Jakarta. Transjakarta rencananya juga akan diterapkan oleh Ridwan Kamil dan Suswono di wilayah aglomerasi. Hal-hal yang di zaman beliau masih relevan, ya, isu-isunya, terutama tentunya isu-isu klasik ya, terkait kemacetan, banjir dan lain sebagainya. Kemudian juga isu-isu kepemimpinan, beliau menerangkan tentang teori geografi, teori demografi, ya, yang menyertai betapa Jakarta ini adalah simpul dari berbagai dimensi. Nah, satu hal tentunya yang kita simpulkan adalah hal-hal baik di zaman Pak Sutioso, khususnya tentang transportasi berbasis bus ya, atau busway. Tentunya di era kita nanti, karena Jakarta punya kewajiban aglomerasi, idealnya busway tidak berhenti di batas politik administratif, tapi di... Ya, sementara itu pemirsa, pasangan Ridwan Kamil Suswono berencana memindahkan pusat perkantoran dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Pemindahan dilakukan guna mengurai kepadatan di pusat kota Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terus turun bertemu dengan warga. Sejumlah program pun mereka sampaikan untuk perkembangan Jakarta. Salah satunya dengan pemindahan pusat perkantoran dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Pendistribusian masyarakat agar tidak terpusat di satu titik saja di Jakarta penting untuk mengurai kepadatan di pusat kota Jakarta. Ya, maksud saya yang Pak RK gagas kan begini, ya saat ini kan kenapa setiap pagi itu ibaratnya orang menuju ke Jalan Tamrin Sudirman kan, itu karena pusat perkantoran kan semua di situ kan, ya padahal orang mungkin tinggalnya di selatan, ya artinya ini distribusi saja jika memungkinkan. Nantinya pasangan Ridho atau Ridwan Kamil Suswono akan terus melibatkan masyarakat Jakarta dalam pembangunan kota Jakarta. Bahkan keduanya pastikan tidak akan ada penggusuran. Semuanya dilakukan dengan musyawarah bersama antara Pemda dan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Bacagup dan Bacawagub Pramono Rano Karno menghadiri acara deklarasi rumah bersama Rano Pramono di Gedung Juang Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan ini lebih dari 1.000 orang hadir mengikuti deklarasi. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, yakni Pramono Anung Rano Karno, menghadiri acara deklarasi yang bertajuk Deklarasi Rumah Bersama Pramono Rano, yang berlokasi di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri langsung oleh relawan Pramono Rano yang diklaim mencapai 1.000 orang.
Dalam kesempatan ini, selain berorasi, Pramono Anung juga menegaskan komitmennya untuk membenahi berbagai permasalahan besar di Jakarta. Saya tidak muluk-muluk misalnya membangun seperti Dubai atau apapun. Tetapi saya akan memulai dengan hal-hal kecil apa yang menjadi persoalan masyarakat di bawah. Yang utama dan terutama misalnya masalah banjir, masalah polusi, masalah macet, pekerjaan yang susah, pelayanan. Pemirsa, pasangan Bacagup dan Bacawagup Pramono Anung Rano Karno berjanji akan memaksimalkan Jakarta International Stadium atau JIS, dan bahkan rencananya JIS akan dijadikan rumah bagi penggemar Persija. Jakarta International Stadium menjadi salah satu target perbaikan bagi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno. Akses ke JIS yang sangat terbatas menjadi perhatian pasangan ini. Rencananya Pramono Rano akan menjadikan JIS sebagai rumah Jakmania dan klub sepak bola Jakarta, Persija. Bahkan mereka berencana membuat Jakmania Center di JIS. Hal ini disampaikan keduanya saat deklarasi rumah bersama Pramono Rano di Gedung Juang Menteng Rabu sore. Bahwa JIS akan menjadi tempat home-nya Jakmania atau Persija. Dan Jakmania kita buatkan Jakmania Center di JIS. Sehingga jualan merchandise di sana. Orang bisa beraktivitas di sana, bergotong royong di sana. Saat ini hampir seluruh pertandingan kandang Persija digelar di JIS. Namun untuk latihan Persija harus menyewa lokasi lain. Padahal bila JIS menjadi markas dan rumah Persija, mereka tidak perlu menyewa lokasi lain untuk latihan. Bahkan Jakmania bisa membeli merchandise Persija langsung di JIS. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya pasangan calon independen Dharma Pongrekun, Kun Wardana juga menjadikan JIS sebagai salah satu fokus pembangunan. Bahkan keduanya berjanji akan menggratiskan JIS bagi Persija. Pasangan Dharma Pongrekun, Kun Wardana juga menjanjikan JIS sebagai markas Persija. Bahkan mereka berjanji Persija bisa menggunakan JIS tanpa harus membayar sepeser pun. Janji ini diucapkan Dharma Pongrekun saat mendaftar sebagai bakal calon gubernur pada Agustus 2024 lalu. Kami akan mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dipakai oleh bisa dinikmati oleh penggemar Persija, khususnya sahabat-sahabat saya dari Jakmania. Kalau memang memungkinkan anggaran ada, maka kalau perlu kita gratiskan. Pemirsa, jelang purna tugas, Presiden Jokowi mengumpulkan petinggi TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Jokowi meminta seluruh aparat keamanan menjaga stabilitas keamanan nasional dan politik jelang transisi pemerintahan. Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh petinggi TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis siang. Didampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto, Panglima TNI, Kapolri, serta sejumlah menteri, Jokowi memberi arahan terkait stabilitas keamanan nasional. Jokowi meminta seluruh personil TNI Polri menjaga stabilitas keamanan nasional jelang Pilkada serentak pada November 2024, termasuk keamanan politik jelang transisi pemerintahan pada Oktober mendatang. Agar dijaga stabilitas politik, sosial, supaya semuanya nanti berjalan dengan baik, lancar, aman. Presiden Joko Widodo juga sempat merespon isu terkait. Ya, pemirsa, dalam rapat kabinet di Ibu Kota Negara, Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan permohonan maaf kepada para menteri. Hal ini dilakukan mengingat pada 20 Oktober mendatang, jabatan Presiden RI akan diserah terimakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Saya juga ingin memohon maaf pada Bapak Ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal yang kurang maksimal. Sekali lagi saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pemirsa, hari kedua berkantor di Istana IKN, Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna terakhir bersama Wakil Presiden dan seluruh menteri. Rekan kami Muhammad Zulkifli akan melaporkan selengkapnya dari Istana Kepresidenan IKN. Presiden Joko Widodo memimpin langsung sidang kabinet paripurna yang dilaksanakan di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju turut serta hadir dalam sidang kabinet paripurna terakhir ini, diantaranya yakni menteri-menteri yang baru saja dilantik seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan juga Menteri Investasi Rosan Roslani. Dalam pembukaannya, Presiden Joko Widodo tadi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran menteri yang telah bekerja sesuai dengan program kerja dan juga visi misi yang telah dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, Presiden juga meminta kepada seluruh jajaran menteri untuk mempersiapkan transisi pemerintahan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo menuju ke Presiden Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak. Ini merupakan agenda kedua dari agenda ngantor Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara. Kemarin pada Kamis, Presiden Joko Widodo telah melakukan pertemuan dengan para petinggi TNI dan juga Polri, serta mengajak seluruh pati TNI Polri ini berkeliling di Ibu Kota Nusantara. Dan agenda terakhir kemarin Presiden Joko Widodo ditutup dengan makan malam bersama jajaran menterinya di Sumbu Kebangsaan di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur ini hingga 19 Oktober 2024 mendatang. Meski begitu, nantinya Presiden Joko Widodo juga akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah lainnya, namun nanti akan berangkat dan juga kembali ke Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulkifli melaporkan. Masih di Aju Siang bersama saya Aulia Wardani. Pemirsa, kericuhan mewarnai eksekusi rumah milik anak Menteri Pekerjaan Umum era Soeharto di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sang pemilik atau pihak tergugat meninggal saat eksekusi tengah dilakukan. Aksi saling dorong antara massa dari penggugat dan tergugat mewarnai eksekusi lahan dan bangunan seluas 1.500 meter di Jalan Lebak Bulus 3, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kericuan yang sempat berjalan lama akhirnya terhenti setelah sang pemilik bangunan, yaitu Hanif Radinal sebagai tergugat, jatuh pingsan dan meninggal dunia. Hanif Radinal diketahui merupakan anak dari Radinal Mokhtar yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum di era Presiden Soeharto. Meski adanya korban jiwa dalam eksekusi, namun PN Jakarta Selatan tetap melanjutkan proses pengosongan lahan dan bangunan. Kuasa hukum menyayangkan atas eksekusi ini, karena selain gugatan dari korban yang masih berproses di PN Jaksel, namun eksekusi tetap dilanjutkan hingga mengakibatkan kliennya meninggal dunia. Tapi mau apa boleh buat, sedangkan kami saat ini sedang mengajukan proses di PN Selatan juga dengan nomor perkara 996 sedang berjalan, sedang berproses, sedang menunggu pembuktian dari pihak tergugat, yaitu yang sekarang pemohon. Jadi sebetulnya ini belum selesai secara hukum. Sementara dari pihak PN Jaksel menyatakan eksekusi sudah sesuai dengan putusan pengadilan yang telah inkrah. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajang Bati Ainus melaporkan.
Pemirsa, bangunan gapura yang menelan anggaran fantastis hingga 32,8 miliar rupiah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menuai sorotan. Gapura yang menjadi gerbang wisata Toronipa tersebut baru 7 bulan diresmikan, namun sudah rusak di beberapa bagian. Dari kejauhan, gapura yang digadang-gadang menyerupai model London Bridge ini memang megah. Namun bila dilihat lagi lebih dekat, kondisinya memprihatinkan. Meski baru diresmikan pada Februari 2024 lalu, kondisi bangunan gapura yang menjadi gerbang wisata Toronipa, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang menelan anggaran fantastis hingga 32 miliar rupiah ini sudah rusak di beberapa bagian. Gapura ini dibangun dengan konstruksi yang tipis tanpa rangka beton, sehingga mudah jebol dan berlubang. Bahkan dinding gapura yang rusak hanya ditambal di berbagai sisinya. Pihak Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara menjelaskan konstruksi gapura menggunakan material Glass Reinforced Concrete atau GRC board yang merupakan kombinasi beton dan serat kaca serta diklaim awet hingga 25 tahun. Semua kolom-kolom yang besar itu tidak di sini, itu sedikit sekali, hanya sedikit beton saja kita bungkus dengan GRC, namanya GRC itu Glass Reinforced Concrete. Dia beton campuran serat kaca. Itu tahannya sampai 25 tahun. Itu tahan api, tahan air, dan mudah perawatannya, mudah dicetak semua. Makanya untuk di Toronipa itu yang digunakan karena kenapa? Ada estetika bentuk yang kita kejar. Kalau kita gunakan beton atau kita gunakan batu merah itu tidak dapat dia. Kalau GRC bisa kita bentuk. Nah, seperti itu, makanya modelnya seperti kayak batu bata itu dibentuk seperti itu. Gapura yang berlokasi di Kelurahan Kendari Cadi ini merupakan bagian dari mega proyek Jalan Kendari Toronipa sepanjang 14,6 km. yang menelan anggaran total 1,1 triliun rupiah di masa pemerintahan Gubernur Ali Mazi. Gerbang wisata yang berhadapan langsung dengan jembatan Teluk Kendari ini diharapkan bisa menjadi ikon untuk menarik wisatawan. Namun jika melihat kondisi gapura yang baru 7 bulan diresmikan dengan anggaran senilai puluhan miliar rupiah ini sudah rusak, publik pun jadi bertanya, sudah sesuaikah anggaran dengan bahan yang digunakan? Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Siang. Kontingen Paralympic Games Paris 2024 berhasil membanggakan nama Indonesia dengan membawa pulang 14 medali. Dan atas prestasinya ini pemerintah memberikan penghargaan atas dedikasi dan juga perjuangan selama gelaran Paralimpiade Paris 2024 di Istana Merdeka, Jakarta. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu-Sudibyo yang juga Ketua Umum Partai Perindo hadir bersama sejumlah menteri pada acara penyerahan bonus dan apresiasi kepada para atlet Paralympic Games Paris 2024 di Istana Merdeka, Jakarta. Apresiasi ini diberikan langsung Presiden Joko Widodo kepada para atlet yang telah membanggakan bangsa Indonesia dengan membawa pulang 14 medali. Dan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini, pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar rupiah untuk peraih medali emas, 2 miliar 750 juta rupiah untuk peraih medali perak, dan 1 miliar 650 juta untuk peraih medali perunggu. Presiden Joko Widodo juga memberikan apresiasi kepada para pelatih atas dedikasi serta kerja kerasnya dalam melahirkan para juara di Paralimpiade Paris 2024. Dedikasi dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia berhasil membawa pulang 14 medali, 1 emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Ini merupakan pencapaian terbaik sepanjang partisipasi Indonesia dalam Paralimpiade, melebihi target awal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berkat kerja keras dan ketekunan dalam berlatih, para atlet kontingen Indonesia di Paralimpiade 2024 mampu meraih kesuksesan hingga membawa nama harum Indonesia di kancah internasional. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, tuan rumah PON ke-21 yaitu Aceh dan Sumatera Utara meraih medali emas di cabang olahraga arung jeram. Tim Aceh meraih emas di nomor Downriver Race R6 Putra, sedangkan Sumatera Utara mendapat emas di nomor Downriver R6 Putri. Tuan rumah PON ke-21 yaitu Aceh dan Sumatera Utara meraih medali emas di cabang olahraga arung jeram. Tim Aceh meraih emas di nomor Downriver Race R6 Putra. Mengarungi sungai sepanjang 4 km, Aceh menjadi yang tercepat dari ke-7 provinsi yang bersaing dengan catatan waktu 20 menit 45,05 detik. Sedangkan Sumatera Utara berjaya di nomor putri juga di nomor Downriver Race R6. Tim Sumatera Utara paling cepat dengan waktu 22 menit 17,74 detik untuk mengunci medali emas. Dari Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, gelaran PON ke-21 Aceh Sumatera Utara menuai sorotan karena fasilitas yang tidak memadai dan ada venue yang masih dalam tahap pembangunan. Menpora Dito Aryo Tejo pun menduga ada penyelewengan dana. Video yang beredar di media sosial tampilkan akses jalan menuju gor bola voli indoor di Sport Center Deli Serdang, Sumatera Utara berlumpur dan tergenang banjir. Kabel-kabel dan kayu sisa proyek masih berserakan. Alat berat juga masih berada di lokasi. Untuk menuju venue, para atlet voli PON ke-21 terpaksa melintasi kubang dengan jembatan kayu. Saat ini para pekerja tengah menyelesaikan sejumlah bagian dari venue yang pengerjaannya belum selesai. Terkait hal ini, Menpora Dito Aryo Tejo sampaikan permintaan maaf. Menurutnya ada aduan dari sejumlah pihak tentang dugaan penyelewengan penggunaan dana PON. Soal venue rusak, itu kan ramai di sosial media, baik itu Instagram ataupun pemberitaan venue-venue yang dianggap belum selesai atau belum jadi, itu dianggap ada penyelewengan. Nah, dari situ kami merespon bahwa dalam PON ini, dalam Kepres nomor 24 tahun 2024, itu juga ada sudah dibentuk Bapak Presiden, yaitu Satgas Pendampingan Tata Kelola yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung beserta Kabar Eskrim Mabes Polri. Dan di mana semua keluhan ini sebelum kami memutuskan, membuat vonis, pastinya akan ada proses yang dilakukan, yaitu penyerapan aduan masyarakat, dan setelah itu pastinya akan ada pendalaman, penelusuran, apakah itu sesuai spek, sesuai kontrak. Kalau misalnya itu emang menyeleweng, ya pasti akan kita tindak tegas. Menpora akan memastikan pembenahan PON 2024 akan dilakukan dengan cara terbaik, agar tidak mengganggu jalannya pertandingan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyelenggaraan PON 2024 di Aceh dan Sumut Tengah disorot karena banyak venue yang dinilai belum siap. Polri pun siap menyelidiki adanya dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan PON ke-21 tersebut. Kami untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, demikian juga tentunya seluruh APH yang ada pun juga baik di Polri, di Kejaksaan, di KPK semua memiliki ruang yang sama untuk menangani. Namun prinsipnya Polri siap untuk menangani. Kita segera akan berkoordinasi dengan Menpora dalam untuk melakukan dalam